Halo, apa kabar semua mitra Media Timor? Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di channel kesayangan kita, Media Timor. Terima kasih Media Timor Channel. Ya. Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia, atau Kompak Indonesia, sangat berkomitmen untuk mendukung langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Araksi. Karena Araksi itu adalah base-nya di NTT, tentu saja jejaring nasionalnya kita kolaborasi bersama dan kami sangat mendukung sejak dari awal bersama dengan Kompak Indonesia, dan juga supaya bisa membackup secara hukum maka kita ajak juga Padma Indonesia, Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia. Oh ya. Terkait Kompak Indonesia ini tentu saja apa yang dikatakan tadi oleh Pak Ketua Araksi itu total kami sangat mendukung. Siap. Dan ini kita juga sepakati bersama perlu ada suatu gerakan masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang kita namai gerakan anti korupsi di Nusa Tenggara Timur. Maka kita sebut gerak NTT. NTT harus bergerak nih, tidak tidur lagi, tapi harus bergerak bersama. Bangkit kalau tidak bergerak juga repot. Harus bangkit dan bergerak. Maka geraknya adalah gerakan anti korupsi di Nusa Tenggara Timur. Kita mulai dengan wilayah terdepan Indonesia, yaitu di Melaka, terkait kasus bawang merah ini. Karena bawang merah ini sudah terang benderang bahwa yang ikut menghambat penegakan hukum tindak pidana korupsi di Nusa Tenggara Timur adalah Kejati NTT. Nah, Kejati NTT ini mengapa kita sorot dan kita minta dicopot sesuai dengan pernyataan Pak Ketua Araksi, kita minta dicopot. Ada alasan yang kuat, yaitu apa? Banyak kasus-kasus korupsi di NTT diendap, bahkan diesbatukan di Kejati NTT, antara lain kasus korupsi bansos di Sarai dan juga kasus korupsi dana pendidikan yang melibatkan salah satu anggota DPR RI asal NTT. Ini sampai saat ini belum terang benderang dibuka, maka pintu masuknya melalui kasus bawang merah ini sudah terang benderang harus segera diproses dan diambil tindakannya. Karena kalau memang dia Kejati ini tidak sanggup, ya udah, sudah waktunya Jaksa Agung copot. Supaya ganti yang baru yang berani dan punya integritas. Nah, ini yang kita akan support dari Kompak Indonesia. Yang kedua, mengapa kita juga mendukung Araksi untuk KPK segera ambil alih. Di tengah KPK sebagai lembaga anti rasuah lagi disorot oleh publik, maka momentum ini sangat diperlukan karena NTT masuk kategori darurat korupsi selain darurat human trafficking. Peluang emas bagi KPK RI untuk ambil kasus bawang merah ini untuk memperlihatkan pada publik bahwa KPK RI sebagai lembaga anti rasuah itu tidak main-main dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Yaitu dimulai dari NTT. Saya kira Araksi, Kompak, Padma Indonesia akan mendukung langkah yang diambil oleh KPK. Sehingga tidak hanya wilayah NTT, wilayah lain di NKRI ini pun kita akan dukung untuk dorong bersama-sama dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Dan khusus untuk mengapa kita juga mendorong Komisi 3 DPR RI, Ketua Komisi 3 kan dari Dapil NTT, Wakil Ketua yang saat ini getol untuk mempersoalkan KPK, Pak BKH kan dari NTT. Tapi sangat memalukan kalau di kampungnya sendiri kasus korupsinya itu tidak berjalan. Orang ketawa, apa kata dunia kepada Ketua Komisi 3 dan Wakil Ketua Komisi 3 yang hebat di NKRI. Di kampung lu saja nggak bisa urus, apalagi wilayah NKRI lain. Maka kalau mau tunjukkan di negara ini bahwa lu hebat, maka waktunya saat ini saudara Herman Heri dan Pak Wakil Ketua Benny Kaharman yang luar biasa ini di NKRI ini segera proses dan tekan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa Agung, kok Kejatinya main-main, copot segera. Dan proses hukumnya segera berjalan. Kalau perlu mereka juga segera bekerjasama dengan KPK RI untuk ambil alih kasus ini dan terang benderang diproses. Terutama bukan pelakunya 9 ini. Araksi sudah menyatakan ada 9 tersangka adalah pelaku. Kita tidak hanya menuju pada pelaku. Pelaku ini orang jujur yang mau bertanggung jawab, tapi di atas dari itu adalah aktor intelektualnya. Kita harus kejar aktor intelektualnya yang telah merampok hak-hak ekosop rakyat di Nusa Tenggara Timur.
bawang merah ini kan haknya petani. Terus kasus-kasus yang lain kan hak-haknya ekosopnya rakyat. Maka ini juga adalah pelanggaran HAM berat. Maka selain KPK kita akan mendorong Komnas HAM juga tolong backup juga KPK segera proses ini. Karena ini perampokan terhadap hak-hak ekosop rakyat. Setuju. Nah, terkait mengenai kinerja dari aparat penegak hukum di NTT dalam tanda petik, kita ragukan. Nanti itu mungkin dari Pak Kadif Hukum dan HAM Fatma Indonesia yang soroti khusus ini. Kami pokoknya soal korupsi di NTT, kita sudah punya mengajak masyarakat untuk gerak NTT, yaitu gerakan anti korupsi Nusa Tenggara Timur. Itu mulai dari NTT nanti juga ke wilayah-wilayah di Indonesia, terutama di Papua. Karena korupsi ini sudah sistemik dan merusak karena merampok hak-hak ekosop rakyat. Saya kira ini waktunya tunjukkan Pak HH dan Pak BKH, waktunya sebagai wakil rakyat dari NTT dan juga pimpinan Komisi 3 DPR RI. Jangan main-main, orang bilang orang Kupang jangan sampai bagaya-bagaya doang. Tunjukkan di Kampung Mulu bisa proses, maka wilayah NKRI pun akan diproses juga. Betul.